Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sekolahnya Bapak ini? Ya, Apakah baik saja? alhamdulillah masih bisa, walaupun masih banyak tugas yang perlu diselesaikan, mana lagi aktivitas-aktivitas di Ya, luar jam sekolah. baik. Alhamdulillah, Pak. Ini Bu Epri ada sesuatu hal yang untuk saya butuhkan waktunya untuk bercerita dengan Bu Epri. Ya, ya. Silahkan, Pak. Mau bercerita tentang apa ini kira-kira, Pak? Yang saya alami di dalam kelas ini, Bu Epri, Ya, Pak. masalah di dalam kelas tentang pembelajaran di dalam kelas. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Ya, boleh-boleh silahkan. Silahkan diceritakan. Semoga bisa sedikit membantu ya. Kan tujuannya Bapak ini untuk sharing ya? iya. Sharing, ya. Saya melihat ini Bu Epri akhir-akhir ini ketika saya mengajar di dalam kelas, saya melihat murid kurang bersemangat Ya, dalam belajar ketika saya menjelaskan materi. ya. Kurang bersemangat ya Pak. Kira kelas berapa itu Pak ya? Kalau boleh tahu. Kelas 5. Oh, kelas 5 SD ya Pak ya? Iya. Kira-kira kalau di dalam kelas itu sekitar ya mungkin kalau dipersenkan sekitar berapa persen Pak? Itu yang kurang bersemangat dalam belajar. Kalau saya presentasikan itu ya boleh dikata Hmm? 50%, berarti sekitar setengah dari Ya, peserta setengah didik. dari. Ya, iya, ya, betul, betul. Kalau biasanya ya, biasanya tentu sebelumnya mungkin Pak Akbar sudah pernah mengalami hal seperti ini. Apa kira-kira yang Pak Akbar lakukan eee, ketika ada hal seperti ini, misal semangat belajar anak berkurang atau motivasi belajarnya anak berkurang? Kalau saya memperhatikan akhir-akhir ini mungkin pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak mungkin itu tidak menarik Iya, Pak. sehingga pembelajaran yang mungkin yang saya sampaikan kepada anak-anak itu mungkin tidak menarik sehingga Ya, ini membuat eh, anak-anak ini yang kurang bersemangat untuk belajar, apalagi iya, ketika jam kedua. iya, Nah, saya melihat itu anak-anak kurang bersemangat. Kadang saya bertanya dalam hati, iya. di mana letak kesalahan saya ini? Bagaimana caranya saya melakukan ini untuk meningkatkan kembali semangat anak-anak untuk belajar. Iya, iya, iya. Kira-kira kalau Bapak mendapati hal seperti itu selama ini, ada tidak hal-hal yang Bapak sudah lakukan untuk bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Kalau selama ini, Saya itu selama ini ya mungkin di dalam kelas mungkin saya mungkin banyak bercerita eh, di dalam kelas sehingga mungkin itu juga kurang menarik mungkin mungkin sama anak-anak. Mungkin anak-anak itu butuh ya, yang pembelajaran yang menarik, mungkin ya, 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 seperti ada gambar-gambar atau ya, multimedia yang biasa digunakan misalnya nonton video atau apa. ya. Mungkin mereka lebih suka lebih aktif kalau misalnya mereka melihat media ya, mungkin seperti nonton video, gambar, pokoknya media interaktif lah ya, seperti Ya, itu. Ya, kira-kira Pak Akbar pernah membuat media tersebut mungkin memberikan mereka games mungkin atau membuatkan media lain yang bisa menarik perhatian mereka biar tidak rusuh. waktu tahun ajaran kemarin waktu saya mengajar juga di kelas 5,
Iya. Saya mengingat itu, ya pernah saya melakukan memberikan games, membuat materi ajar itu bentuk PowerPoint, menonton Iya. video. Saya melihat semangat anak-anak di situ luar biasa. Seperti itu ya Pak. Berarti memang, kalau mendengar cerita dari Pak Akbar ini, berarti mereka lebih senang, dengan hal-hal yang baru ya, dengan hal-hal yang, tidak monoton setiap harinya. Mereka mau, belajar, eee, hal-hal yang lebih memberikan mereka warna-warna baru, seperti itu mungkin ya Pak Akbar ya? Iya, mungkin seperti itu. Mungkin saya harus merefleksi kembali pembelajaran saya yang Iya? sebelumnya yang saya sudah Iya iya. lakukan untuk saya lakukan kembali di Iya. kelas yang sekarang yang saya ampu. Oh, iya iya, betul, Pak. Berarti, Pak Akbar ini mungkin, eee, butuh semangat kembali lagi ya, butuh semangat kembali lagi untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya, mungkin ya seperti itulah. Tapi ketika kita juga membuat media pembelajaran, membuat PowerPoint, atau misalnya membuat kuis di kuisis, membuat soal yang di kuisis, ya butuh juga memang waktu, ada waktu lebih Ya, untuk mengerjakan itu. iya, betul betul, Pak. Karena dalam mengerjakan media pembelajaran itu biasanya memang butuh ketenangan ya, butuh kemauan yang kuat dan memang di situ kita butuh lebih banyak tenaga lah untuk bagaimana caranya mendesain pembelajaran ya sehingga bisa lebih menarik untuk diberikan kepada siswa kita. Apalagi Pak Akbar ini mengajar di kelas 5 SD ya, ya biasanya anak-anak itu lebih tertarik dengan hal-hal yang eh, apa ya, lebih berwarna lah. Seperti itu mungkin ya Pak Akbar ya. Iya, ya mungkin saya akan membangkitkan kembali yang pernah yang saya lakukan untuk melakukan lagi kepada peserta didik saya kembali ini, murid-murid saya, biar mungkin semangat belajarnya itu lagi meningkat. Iya Pak, Yang betul betul. apalagi ketika itu jam kedua setelah Ya, sesudah istirahat, eh, biasanya anak-anak itu mengantuk atau apa, masih. ya, Jadi saya akan berusaha kembali untuk membuatkan media pembelajaran yang menarik ya, untuk peserta didik. ya. Biasanya kan kalau mereka jam berapa ya? Jam kedua ya, jam kedua. Itu Ya, kan mereka kadang selesai jajan ya. Biasanya kalau saya pribadi ya, kalau selesai jajan itu pasti mengantuk Pak, pasti mengantuk. Jadi mungkin itu juga yang terjadi sama ya siswa-siswanya Pak Akbar sehingga mereka apa ya? Itu berpengaruh terhadap semangat belajar mereka. ya, mungkin itu ya mungkinlah makanya saya baru kepikiran yang kemarin yang pernah saya lakukan, kenapa saya tidak harus lakukan lagi ini, Ya, betul Pak, sehingga betul. anak-anak itu dapat bersemangat lagi untuk Ya, belajar. belajar. Apalagi kalau diselingi dengan ice breaking, Ya, betul Pak. kemudian mengerjakan soal itu melalui kuisis Ya, betul dengan Pak. gambar-gambar yang menarik. Ah, berarti apa ya? Dari pernyataan-pernyataan Pak Akbar tadi ini saya mendengar bahwa Pak Akbar sempat apa ya? Bukan down juga ya, mungkin agak-agak luput ya sedikit dari hal-hal yang sudah pernah dilakukan dan kemudian mungkin dengan berbagai aktivitasnya Pak Akbar sehingga hal yang dilakukan kemarin itu tidak dilakukan lagi sekarang. Iya, betul juga ya. Mungkin
belum kepikiran kemarin, oh ternyata saya pernah melakukan ini. Nah, baru tadi ini baru saya mengingat ketika berbicara dengan Bu Epri, oh ternyata saya pernah melakukan ini. Kenapa Iya, saya tidak harus melakukannya kembali? Jadi insya Allah ke depannya ini saya akan berusaha untuk melakukannya itu iya, kembali sehingga motivasi anak ini meningkat, mungkin yang tadinya yang 50%, ya, iya, saya akan berusahakan ini menjadi 75%. iya. Berarti Pak Akbar sekarang sudah apa ya? Memiliki target ya, memiliki target untuk bagaimana meningkatkan eh, semangat belajar siswa-siswi Pak Akbar lagi. Berarti Pak Akbar sekarang ini apa ya? Sangat bersemangat ya, sudah mengecas kembali energinya sehingga ada hal-hal yang lebih fresh yang Pak Akbar mau lakukan ya. Semoga bisa tercapai ya Pak Akbar. Ya. Nah, makanya mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan merencanakan Ya, pembelajaran uh, menarik kepada siswa dengan membuat PowerPoint, dengan membuat soal-soal melalui kuisis, ya, memberikan video kepada anak-anak untuk membangkitkan kembali masa semangat belajarnya itu. ya, ya. Untuk membangkitkan kembali masa-masa emas itu ya Pak Akbar ya. Iya, Iya, betul Pak Akbar. Kita sebagai guru pastinya kadang ya mengalami apa ya, hal-hal yang seperti Pak Akbar alami sekarang. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu dan membangun kembali, membangkitkan kembali semangat kita dan membangun kembali tujuan kita, apa sebenarnya tujuan kita dalam mengajar ya Pak Akbar, mungkin seperti itu. Eh, Sehingga apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju itu ya bisa terlaksana. Apa yang masih kurang mungkin bisa lebih meningkat seperti Pak Akbar bilang tadi, semangat belajarnya anak-anak mulai menurun sekitar 50%, kemudian Pak Akbar mau semangat lagi, mau membuat lagi media-media yang menarik untuk membangkitkan semangat siswa. Karena kalau siswa semangat, gurunya juga biasa itu lebih bersemangat. Nah, seperti itu. oh, iya. Kalau saya melihat, saya biasa juga kalau melihat anak-anak itu bersemangat, ada rasa tersendiri bagi saya sebagai guru ketika Iya, anak-anak itu banyak yang aktif, iya, mengerjakan, betul. bertanya, sehingga kita juga sebagai guru ini semangat. Ternyata para siswa saya ini aktif, Iya, maunya dia seperti ini. Nah, ya, insya eh, Allah saya akan mencoba melakukan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas dan meningkatkan semangat anak-anak tadi. iya betul Pak. Kira-kira kalau misal Pak Akbar ya eh, sudah melakukan hal ini ya, kira-kira kalau misal belum ada peningkatan, ada tidak hal-hal lain yang menjadi opsi lain dari eh, opsi yang pertama tadi, gitu. Uh, Kalau menurut saya itu ada, mungkin Ya, dengan berkolaborasi dengan teman yang ada di ya, sekolah, menanyakan tentang sesuatu yang saya alami. ya, Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan saran, baiknya seperti ini, uh, untuk pembelajaran supaya anak-anak menarik, seperti ini. Yang oh, pastinya seperti itu. berkolaborasi dengan teman yang ada di sekolah. Iya, betul betul Pak Akbar. Berarti Pak Akbar memiliki opsi yang lain ya selain opsi yang tadi. Pak Akbar mau melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain yang bisa membantu ya, membantu siswa-siswi Pak Akbar untuk lebih meningkatkan
prestasinya ya Pak Akbar, kurang lebih seperti itu ya? Ya. Ya. Kalau di sekolahnya Pak Akbar, kalau boleh tahu, guru-gurunya bagaimana? Maksudnya mereka apakah mudah diajak kolaborasi atau mungkin ada kesulitan-kesulitan yang Pak Akbar alami? Selama ini di sekolah saya itu semua guru itu mau ikut dalam berkolaborasi, apalagi kalau ada sesuatu hal yang Iya? baru. Ketika kita ingin mengerjakan, biasanya Iya. kita itu bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu itu. Iya ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya Pak Akbar, berarti, di sekolahnya Pak Akbar ini tidak begitu sulit untuk berkolaborasi ya dengan, teman-teman guru ataupun mungkin warga-warga sekolah lainnya. Kalau, untuk orang tua Pak bagaimana kerjasamanya? Apakah, Nah, ada kerjasama kendala? juga tentang orang tua itu, alhamdulillah ini selama ini saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti semua, warga sekolah maupun orang tua, sangat mendukung ya, untuk perkembangan anak-anak di sekolahnya Pak Akbar. Alhamdulillah Pak Akbar. Pak Akbar Ya, memiliki lingkungan yang sangat, luar biasa ya, yang sangat baik. ya. Insya Allah yang kedepannya saya ini akan berusaha untuk itu tetap berkolaborasi dengan teman, dengan orang tua dalam menangani permasalahan kita semua, baik itu dalam mengajar ataupun Iya. permasalahan anak di sekolah. Nah, insya Mmm, Allah kedepannya ini saya akan berusaha melaksanakan secepat mungkin iya untuk iya. Iya iya. terwujudnya semangat anak ini kembali. Sangat bersemangat ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. Ini Pak Akbar salah satu guru-guru yang energik sekali ya. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Akbar ini. Dengan tapi semangatnya, dengan, berbagai, cerita-cerita yang disampaikan sama Pak Akbar tadi, sangat luar biasa kalau menurut saya. Kemudian, eee, apa ya, ketika misalnya, ada permasalahan yang dilakukan oleh misalnya siswa, apakah itu misalnya langsung dilibatkan orang tua, Pak? Ini hanya mau bertanya ya untuk di sekolahnya Pak, melibatkan orang tua atau bagaimana? eh, biasanya kalau persoalan yang biasa saja, artinya masih mampu diselesaikan dalam lingkup sekolah, kami tidak Mhm, melibatkan orang tua. oke. Tetapi ketika itu sudah tidak bisa diselesaikan dalam lingkup sekolah, mungkin kita dengan orang tua. Oh, iya 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 iya, seperti itu ya, Pak, ya. Berarti, hal-hal yang disampaikan Pak Akbar tadi ya, dari awal sampai akhir itu ya intinya adalah, bagaimana cara Pak Akbar meningkatkan ya, eee, motivasi atau, semangat belajar anak ya sehingga tujuan daripada pendidikan yang, eee, kita inginkan itu bisa tercapai. Ya mungkin juga salah satunya bisa meningkatkan prestasi siswa ya, Pak Akbar. Iya, mungkin seperti itu. Oh iya. Uh, Mungkin atas saya berterima kasih ini atas waktunya Bu Epri ini Iya uh, iya, menerima Pak. curhatan saya di dalam kelas tadi ini, uh, karena saya melihat ini sudah mungkin waktunya anak-anak untuk masuk di kelas untuk Oh, iya belajar. iya, baik, Pak. Jadi Berarti, dari hasil yang kita bicarakan tadi bagaimana kira-kira menurut Pak Akbar? Apakah, ada hal yang bisa Pak Akbar, ambil atau mungkin lebih lega atau seperti apa perasaan Pak Akbar ini? saya merasa lega dan Lega. termotivasi kembali untuk melakukan apa Iya yang pernah saya lakukan untuk iya melakukan kembali. Nah, iya iya yang iya. mungkin yang tadi yang sudah saya katakan di waktu tahun ajaran kemarin saya melakukan seperti ini, kenapa saya tidak lakukan di tahun ajaran ini lagi Iya, untuk oke. peserta didik?
Iya betul Pak. Terkadang kita memang butuh sharing kepada siapapun, kepada teman, untuk membangkitkan semangat kita kembali walaupun itu tidak, pembicaraannya ringan, tapi, bisa mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat lah di dalamnya. Iya. Ya semoga, tetap semangat Pak Akbar, dan bisa melanjutkan apa yang Pak Akbar sudah rencanakan dan hasilnya, berbuah manis, begitu. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk Bu Epri mendengarkan cerita saya ini. Iya Pak Saya Akbar. merasa lega dan bersemangat kembali untuk melakukan aktivitas saya ini untuk Alhamdulillah. meningkatkan semangat peserta didik. Ya, alhamdulillah Ya, Pak Akbar. Kalau ya. misal eh, lain kali ada yang mau dibicarakan lagi atau mau sharing, boleh kita sharing kembali Pak Akbar dengan topik-topik yang lain. Oke, Ya, terima kasih Pak Akbar makasih banyak untuk Bu waktu Epri. berbagi. Iya, Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi iya, terima wabarakatuh. kasih Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Get, Akbar sudah iya, mengganggu waktunya. alhamdulillah kebetulan ini eh, tidak ada yang untuk dikerjakan lagi duduk-duduk saja menunggu sembari menunggu waktu jam kedua untuk masuk dalam kelas. Baik Ada apa Pak, ini baik. Bu Epri ini? Saya melihat Ya ini Pak ada Akbar. agak Ya, penting mungkin ini. ya Pak, seperti yang kemarin sempat saya bicarakan, ya saya mau sharing sama Pak Akbar, ya menunggu waktu yang tepat ya. Karena Pak Akbar kelihatannya terlalu sibuk, ya jadi saya mengambil waktunya sedikit boleh ya Pak untuk Wah, sharing. berarti ada tujuan yang sesuatu ini yang ingin disampaikan. Kalau boleh tahu apa tujuan Bu Efri ini untuk disampaikan ini? Iya, ya, eh, saya hari ini mau sharing saja ya, sharing karena mungkin sudah terlalu banyak hal yang ada di kepala ya Pak Akbar. Ini bukan masalah yang terlalu privasi sih, ini masalah di sekolah Pak Akbar. Saya cuma butuh tempat untuk sharing ya. Di sekolah saya itu, apalagi di SMA ya Pak Akbar, anak-anak itu biasanya lebih, ya di SMA saya terutama ya, eee, sampai kami kadang bingung, eee, anak-anak yang suka membolos dan itu saja yang membolos, seperti itu. Kalau boleh tahu yang menyebabkan murid itu bolos apa ya? Ya kalau selama ini sih Pak ya, saya itu menanyakan mereka kenapa bolos, mereka terkadang bosan, bosan dengan pembelajaran, di sekolah. Mereka kadang masuk Pak, tapi hanya, jam-jam tertentu. Misal mereka tidak suka matematika, mereka akan bolos di pelajaran matematika. Apalagi kan di sekolah saya ini mulai masuk itu jam 7.15 Pak dan kami pulangnya itu jam 15.30. Jadi berdasarkan yang saya dapatkan ya info dari siswa-siswi ini mereka bilang bosan Bu, eh, disuruh itu terus misalnya. Kemudian eh, apa ya, terlalu lama Bu pembelajarannya, mulai pagi sampai sore. Dan di sini itu kan sangat disiplin ya Pak, sangat disiplin. Jadi pergantian jam kan tidak boleh misalnya kantin, tidak boleh keluar kemana-mana kecuali izin. Nah, mereka ada yang mengatakan bahwa eh, tertekan Bu, kami tertekan Bu dengan aturan-aturan ini Bu. Nah, tapi tidak semua guru sih yang mereka sampaikan. Terkadang hanya ke kami mereka menyampaikan, Pak. Eh, Kalau selama ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan terhadap anak itu? Adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap murid tersebut?
mengapa Iya, Pak. dia bisa? Kalau selama ini sih ya, kalau masih pelanggarannya masih tergolong ringan ya, mereka membolos misal 1 kali, kadang itu masih ditangani oleh wali kelasnya, Pak. Kemudian kalau sudah berulang kali 2, 3 kali itu, biasa itu kami collab antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan kami sebagai guru BK, Pak. Kami itu collab, eee, sambung menyambung infonya, seperti itu. Kami memberikan pembimbingan, kepada ya anak tersebut ya. Selain itu kalau misal, dia masih melakukan hal demikian, biasanya kami itu sudah menyampaikan ke orang tuanya karena itu berdampak sama, apa ya, aktivitas belajarnya di sekolah ataupun nilai-nilainya, mereka banyak ketinggalan pelajaran, kemudian mereka, banyak ketinggalan tugas-tugasnya. Nah, sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan sama orang tuanya, supaya orang tuanya juga bisa mengontrol anaknya dan mengetahui seperti apa anak tersebut kalau di lingkungan sekolah, seperti itu biasanya, Pak. Kemudian kadang kalau sudah lebih parah dari itu, kadang kami mengundang orang tuanya ke sekolah. Setelah mengundang orang tuanya, misal mereka tidak datang, kami kadang itu home visit, ya kunjungan rumah, untuk mengetahui bagaimana, sebenarnya ini anak, bagaimana keadaan keluarganya, ekonominya, kemudian lingkungan, sosialnya, lingkungan pertemanannya, bagaimana dia belajar di rumah, bagaimana dia berteman kalau di rumah. Seperti itu biasanya kami lakukan, Pak. Nah, tapi, kadang masih ada hal-hal yang tidak efektif ya di dalamnya. Biasanya, kami tetap ya mengontrol, bahkan terkadang ada orang tua yang mengatakan, "Saya sudah tidak tahu Bu, mau diapakan anak ini." Ya, seperti itu Pak. Ya, ya. Biasa juga memang ada orang tua seperti itu mengatakan Ya, seperti itu. Tadi saya mendengar langkah-langkah yang Ibu Epri lakukan itu sepertinya ada peningkatan ya. Tadi walaupun itu tak signifikan efektif, ya. artinya tapi ada peningkatan. Ya, kalau boleh tahu eh, peningkatan-peningkatan apa saja yang dari murid itu rasakan? Iya, kalau menurut saya Pak, murid ini kadang kalau dia ditangani secara khusus ya, kalau di saya ya, di bimbingan konseling ya, biasanya tuh mereka lebih terbuka sama kami, lebih terbuka dan kadang lebih mau, mendengarkan kami kalau mereka karena mereka lebih nyaman untuk, sharing seperti itu, menyampaikan apapun yang mau mereka sampaikan, karena kami di dalam bimbingan konseling kan ada namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Jadi kalau mereka menceritakan, sesuatu dan mereka mengatakan, "Ini cukup ibu saja yang tahu," jadi, permasalahannya berarti stop di saya saja, kecuali itu fatal. Nah, tapi kalau masih hal-hal yang masih bisa ditolerir, itu biasanya memang hanya sampai, di kami sebagai seorang guru BK, karena kami juga memiliki kode etik. Jadi, eee, segala hal yang diceritakan klien ya, kepada Ya, kami berarti, eee, kalau mereka mereka meminta dirahasiakan berarti itu akan menjadi rahasia kami, seperti itu. Tapi kami tetap bisa mengontrol mereka karena kami tahu, eee, bagaimana privasi mereka, seperti itu. Tapi cara mengontrolnya memang kami tuh tidak terang-terangan, seperti itu, Pak. Jadi ya, mereka lebih, apa ya, lebih bersemangat lagi, lebih punya kekuatan, punya power lagi untuk, eee, apa ya, masuk di kelas. Walaupun terkadang, Pak, masih masih bolos sesekali, tapi sudah tidak, eee, apa ya, seperti sebelumnya lah. Karena mereka punya tempat yang lebih, nyaman mungkin untuk ditempati untuk bercerita. iya. Eh, Ketika saya mendengarkan tadi langkah-langkah yang Bu Epri lakukan, ada peningkatan. Semisal mungkin jika langkah-langkah tersebut tidak ada perubahan, adakah langkah-langkah selain tadi berkolaborasi dengan
guru gurunya, orang tuanya, Iya, adakah selain langkah-langkah tadi itu, adakah langkah-langkah yang lain yang bisa ditempuh untuk iya. siswa tadi ini tidak melakukan lagi kesalahannya? Ya kalau, biasanya sih Kak, kami lebih kayak, apa ya, konseling teman sebaya, Pak, konseling teman Oh iya sebaya, iya. seperti itu ya. Biasanya mereka kalau, bercerita antara teman ke teman itu, kadang mereka juga lebih, apa ya, lebih makin punya kekuatan, seperti itu, Pak. Utang ya. Karena mereka tidak ada batasan ya, dengan temannya. Tapi teman ini teman yang terpercaya juga, Pak, bukan, sembarangan orang, seperti itu, Pak. Harus kita kita latih mereka untuk, melakukan konseling, kepada temannya, teman sebaya, seperti itu. Bukan serta-merta kita mengambil anak untuk melakukan konseling ke anak ini, tapi mereka juga harus punya kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Begitu sih, Pak. Eh, jadi rencana ke depannya apa yang Ibu Apriana untuk lakukan agar yang tadinya mungkin tadi ini ada yang masih belum masih ada yang melanggar rencana ke depannya Bu Epriana ini untuk meningkatkan tadi ini Ya. supaya berkurang apa yang harus Ibu Epriana lakukan? Nah, kalau saya sih Pak rencananya itu, karena mereka ini menurut saya ini memang, eee, mereka rata-rata beban psikologisnya ya, Pak, Ya, mereka itu lebih membutuhkan rangkulan dari orang-orang sekitarnya mereka. Karena kalau kita sudah berbicara, mengenai misalnya anak ini, permasalahan mereka dan lain-lain, bahkan kami terkadang itu merasa luluh, tapi kami tidak boleh memperlihatkan hal seperti itu. Kami boleh berempati kepada mereka, tapi tidak serta-merta membenarkan semua apa yang dia sampaikan, seperti itu. Jadi kami tetap, apa ya, merancang bagaimana caranya kita melayani siswa dengan baik, sehingga dia tetap merasa nyaman. Memang bertahap Pak, karena proses perkenalan konseling 2 di sekolah itu Pak lumayan iya, panjang. Kalau dari saya ya Pak, karena dari awal saya, memperkenalkan bagaimana BK itu di sekolah, lumayan sulit juga Pak, lumayan rumit karena banyak kesalahpahaman-kesalahpahaman, di dalamnya, seperti itu. Kami kadang bertentangan dengan, guru, kadang bertentangan dengan orang tua, seperti itu. Karena kami juga punya prinsip ya secara apa ya, perlahan, perlahan sehingga, perlahan juga mereka mulai menerima, bahwa konseling di sekolah itu seperti ini ternyata, bukan bukan yang seperti sebelum-sebelumnya yang, ganas, memukul, menghukum, seperti itu. Kami lebih kepada, merangkul mereka semuanya tanpa membeda-bedakan, supaya mereka itu nyaman berada di sekolah. Seperti itu sih ya. Pak, kalau rencananya. Adakah target untuk dalam sebulan ini, misalnya mungkin yang melakukan pelanggaran itu mungkin yang tadi yang bolos apa mungkin 5 orang, adakah target di 1 bulan ke depan ini bisa menjadi sisa dua yang Iya. melanggar? Ya kalau target Pak, bahkan saya targetnya maunya semuanya tidak melanggar ya Pak. Targetnya pasti saya optimal lah. Saya harus optimis untuk menentukan target Pak. Walaupun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya, tapi saya harus optimis menentukan target itu harus skalanya tinggi Pak. Biar kalau jatuhnya di satu tangga saja atau di dua tangga. Ya, Seperti itu sih Pak. Memang butuh usaha yang ya, lebih keras. menurut saya ya juga yang tanggung jawab ya sebagai guru bekas di sini ya Iya itu. Pak. Eh, Jadi memang itu permasalahan di setiap mungkin sekolah itu mungkin yang bolos itu memang apalagi kalau saya melihat ini di SMA, tapi kalau di SD itu biasanya kalau bolos itu Iya. minim ya, minim kayaknya kalau menurut saya kan minim melihat itu semua. Jadi memang kalau di SMA itu ya
lumayan Seperti itu mereka memang lebih ya nyali ya. pernah ya merasakan juga waktu sekolah SMA ya. Iya, Jadi Pak. banyak memang ya orang bolos ya. Ya semogalah ke depannya Bu Epriana mau melakukan itu tetap bersemangat Iya, Pak. Terima kasih, karena Pak. anak-anak kita ini adalah generasi bangsa kita. Iya, Pak, betul, Jadi Pak. bagaimana perasaan Epriana hari ini? Alhamdulillah, Pak, sudah mulai lega bisa menyampaikan, permasalahan saya, target-target saya, karena terkadang kita memang butuh untuk menyampaikan hal-hal yang ada di kepala biar semuanya bisa plong, Pak. Jadi, Ya, terima kasih banyak Pak Akbar sudah mau mendengarkan, isi pikiran saya ya, Pak Akbar, iya, memberikan sedikit, pandangannya ya dari Pak Akbar. Terima kasih banyak Pak Akbar. Ya, iya, mungkin sama-sama. Ya, yang tetap bisa saya semangat dan berkolaborasi dengan sampaikan. orang tua, dengan Iya Pak, guru yang ada di sekolah. iya Pak Akbar. Terima Ya, kasih banyak terima Pak kasih. Akbar. Ya mungkin Sama-sama. cukup. Ya Pak Ya, Akbar, terima kasih ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.